Hadir. Amira. Hadir. Oh, Amira. Apa? Amira. Taskia. Ayo. Syifa. Mutma. Bonita. Hadir. Airin. Hadir. Rita. Hadir. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, untuk mencekkan suasana, misalnya mau briefing dulu ya. Ya. Ayo kita berdiri dulu semua. Ya. Jadi hari ini kita briefing gerakan ya. Saya contohkan. Jadi kalian lakukan itu berlawanan dengan yang Ustazah lakukan. Seperti yang Ustazah ucapkan ya. Oke, kita mulai. Bisa fokus? Bisa. Oke, kita mulai. Tangan ke depan. Tangan berputar. Tangan ke belakang. Oke. Siapa yang mulai tidak fokus? Bisa. Oh, mulai. Ya, ayo kita mulai kembali. Tangan diputar. Stop. Tangan diputar. Oke, cukup. Hari ini kita masuk di materi konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Adapun tujuan pembelajarannya ada di ini ya, di papan. Ini kita ya, tujuan pembelajarannya terdiri atas 3. Yang pertama, peserta didik atau siswa memahami dan mengidentifikasi proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Berikutnya, yang kedua, menganalisis profil pekerjaan atau profesi di masa sekarang dan di masa mendatang. Yang ketiga, merumuskan peluang usaha atau profesi mandiri di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ada 3 ya. Sebelumnya Ustazah mau memberikan pertanyaan pemantik atau asesmen awal ya, sebelum kita mulai pembelajaran. Tadi Ustazah sudah paparkan ini ya, tujuan pembelajarannya. Ustazah mau tanya kalian, apakah ada yang mengetahui apa bayangan pekerjaan yang paling menarik di kantor modern menurutmu saat ini? Apakah ada yang tahu pekerjaan yang paling menarik? Ada tidak yang sudah dibayangkan gitu? Kalau misalnya kalian suatu saat nanti setelah lulus SMK akan bekerja di kantor, di mana pasti ada bayangan pekerjaan apa yang paling menarik yang ingin kalian masuki atau masuk diminati di pekerjaan tersebut. Ada yang bisa jawab? Pekerjaan yang kalian minati? Ya, ada? Oh ya, Mutma, silakan.
Ya, itu termasuk salah satu bidang pekerjaan di manajemen perkantoran, yaitu administrasi bisnis. Masya Allah. Soal berikutnya, Ustazah punya lagi pertanyaan pemantik. Siapa tahu di kelas ini ada yang menjawab ya. Ada tidak yang kalian ketahui tentang pelayanan yang baik dalam sebuah bisnis? Kira-kira apa itu? Saya saja. Oke, Cica Rahma. Menurut saya tuh Sarah, kalau pelayanan yang baik itu kayak pelayanan yang ramah, yang tidak memuaskan, yang servisnya bagus dan tidak lambat kalau dalam pemesanannya. Ya, Masya Allah. Benar sekali. Karena biasa kalau kita mendirikan sebuah bisnis atau kita menjadi pelanggan, terus pelayanannya lambat atau servisnya tidak bagus, itu akan menjadi penilaian yang negatif terhadap bisnis kita. Atau orang tidak akan berminat atau mengurangi minatnya untuk berkunjung kembali ke bisnis yang kita lakukan. Yang ketiga, berikutnya ada pertanyaan komunitas terakhir ya. Di sini kita pasti memiliki cara bekerja masing-masing. Ada yang bekerja tim ataupun bekerja mandiri. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Lebih suka bekerja tim atau suka bekerja secara mandiri? Saya sudah Oh iya, Ainun, apa jawabannya? bekerja secara tim. Kenapa? Berikan alasannya. Soalnya sudah kalau tim tuh bisa kayak lebih bertukar ide, perspektif sama teman-teman lain itu. Jadi solusi yang kita dapat tuh sudah bisa lebih efektif, matang sama kreatif daripada kayak masa kerja sendiri gitu. Oh iya. Oh iya. Nah, ini coba. Kalian sudah semua memiliki pemahaman awal mengenai konsep manajemen perkantoran dan layanan itu sendiri. Baik, Ustazah lanjutkan dengan materi. Semua sudah siap untuk belajar? Siap. Bukunya ada? Ada. Baik. Hari ini kita akan memahami konsep dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Di sini yang awalnya kita akan memahami manajemen perkantoran. Ini ya, manajemen perkantoran. Penerapan fungsi-fungsi manajemen di sini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, dan pengawasan atau pengendalian terhadap pekerjaan kantor, termaksud pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian informasi. Ini ya. Kemudian untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, ruang lingkupnya mencakup ini ya, aktivitas kantor dan pengelolaan sumber daya kantor. Ini ya, meliputi ada manusia, metode, dan mesin serta material. Ini ya, jadi inilah dari konsep yang terdiri dari manajemen perkantoran. Sedangkan layanan bisnis, sedangkan layanan bisnis ini ya, proses pemberian layanan, karena dia layanan, sedangkan bisnis adalah manajemen. Layanan, proses pemberian layanan yang mencakup interaksi dengan pelanggan atau kolega untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memberi kebutuhannya. Itulah layanannya. Contohnya meliputi layanan pelanggan langsung melalui
kesekretariatan. Ini contoh profesinya. Contoh profesinya saat ini yang umum ya. Contoh profesinya ada administrasi dan kesekretariatan. Sedangkan contoh yang saat ini bisa kalian lihat di papan tulis. Afwan, ini terbaca? Terbaca. Oke. Jadi sekretaris atau asisten administrasi, staf administrasi ini adalah contohnya. Staf admin, personalia atau disebut ini ya HR. Kemudian staf admin marketing. Kalian pernah dengar kata ini? Staf-staf bagian pekerjaan ini? Ya, itu ya. Mungkin tidak asing lagi untuk kalian. Berikutnya tugasnya. Tugasnya itu mengelola dokumen, surat menyurat. Apa ini terbaca ya? Terbaca? Surat menyurat, kemudian jadwal pimpinan. Biasa kan kalau kita lihat ada, kalau mungkin kita nonton apa, ada asisten itu dia mengatur ini ya, jadwal pimpinan, pengarsipan, itu bagian administrasi. Ya. Oke. Dan mendukung kebutuhan administrasi spesifik lainnya. Itu ya. Kalian sudah tahu tugasnya sampai sini yang bagian administrasi? Oke, berikutnya kita lanjut di mungkin Ustazah tidak bacakan yang ini semua ya. Ustazah bacakan mungkin yang kan di sini profesinya ada manajemen manajerial atau koordinasi, ada bagian manajerial dan koordinasi. Ada manajerial, oh ini sama ya. Terus ada layanan pelanggan. Ustazah baca yang layanan pelanggan ini mungkin ya. Nanti Ustazah kasihkan materinya ini. Staf layanan pelanggan atau customer service. Kalian pernah dengar? Ya, biasa di bank atau di mana? Ya, di suatu perusahaan. Biasanya kalau ada di, kalian mungkin pernah ke Telkomsel kah? Biasa ada customer service ya. Kemudian itu contoh profesinya. Adapun tugasnya yaitu ini, dengan klien atau pelanggan menangani keluhan, memberikan informasi produk atau layanan, dan menyambut tamu. Oke? Selanjutnya kita lanjut. Sampai sini kalian sudah tahu ya tugas dan profesi dan tugas dari manajemen perkantoran itu apa saja? Sudah? Baik, selanjutnya kita masuk di materi memprediksi kebutuhan profesi dan pekerjaan manajemen perkantoran dan layanan bisnis di masa depan. Ini untuk kita prediksi di masa depan ya. Yang pertama ada digital administrator atau administrasi digital. Tugasnya itu mengelola sistem dan prosedur kantor yang sepenuhnya digital. Kalau sekarang mungkin kita masih lihat yang manual-manual, mungkin kedepannya akan berbasis digital. Itu ya. Terus ini contohnya seperti sistem kearsipan elektronik, pakai data-data di komputer. Kalau kalian lihat masih ada yang pakai buku, biasa manual buku ya, buku yang setebal apa itu, ya. Kemudian akan di masa mendatang itu akan dirubah menjadi pakai berbasis elektronik, ya. Berikutnya memastikan keamanan data, ya. Memastikan keamanan data dan mengoptimalkan penggunaan software perkantoran yang canggih. Kalau sekarang mungkin kita lihat masih pakai kayak yang dulu kan kita lihat kayaknya cuman pakai Word, Excel, itu kan dari zaman-zaman tahun-tahun Ustazah 90-an juga ada, 80-an sudah ada. Cuman sekarang akan lebih berkembang lagi sehingga data itu tidak gampang dicuri oleh orang lain atau digunakan oleh orang lain. Makanya ini akan ada yang lebih canggihnya nanti menggunakan digital, ya. Nah, kemudian ada efisiensi dan operasional
pertumbuhan bisnis di era digital semakin bergantung pada kemampuan mengintegrasikan administrasi dengan inovasi teknologi. Ya, kalau misalnya kita punya usaha atau kita punya perusahaan itu tidak menggunakan teknologi, pengadministrasiannya itu tidak menggunakan teknologi, pasti Ustazah yakin mungkin dia akan tertinggal, atau perkembangan perusahaan itu akan minim. Berbeda dengan yang menggunakan teknologi, dia pasti akan pesat. Apalagi di zaman sekarang, ya, teknologi itu sangat bisa dikatakan kebutuhan primer, ya. Berikutnya ada virtual assistant. Ini memberikan dukungan administrasi. Nih, memberikan dukungan administrasi, teknis atau kreatif kepada klien dari jarak jauh. Ya, kalau dulu kita mungkin harus datang ke tempat, ya, misalnya kita pesan tempat makan di restoran atau di hotel, tapi bukan di hotel yang ini ya, tempat pertemuan tertentu untuk merencanakan pertemuan untuk menceritakan bisnis kita atau bertemu dengan klien. Kalau misalnya kalian sudah bisa membayangkan ya, sebenarnya pasti sudah ya, bisa kan? Kalau kita lihat mungkin juga di sinetron-sinetron ada orang yang ketemu klien begitu, harus dia ketemu secara langsung. Tapi sekarang sudah canggih, bisa Zoom, bisa melalui WA, kan? Jadi itulah perkembangan ini ya, kita sudah bisa dari jarak jauh. Tugas mencakup penjadwalan, ini sudah bisa dikirimkan melalui teknologi saat ini. Kemudian ada manajemen email, ini ya, media sosial, dan bahkan tugas yang berhubungan dengan digital marketing. Kalau marketingnya semakin baik, ini ya, maka insya Allah perusahaan atau usaha kita itu akan bertahan. Kemudian ada ya, fleksibilitas kerja dan kebutuhan dukungan remote meningkat seiring berkembang ekonomi dan bisnis online. Jadi sekarang yang bisnis offline itu pasti perkembangannya tidak terlalu kita lihat yang di Shopee sama yang kita lihat di pasar ya, perbedaannya sangat jauh. Mana yang lebih laris menurut kalian? Apakah yang di pasar atau yang di Shopee? Shopee. Ya, karena kebutuhan anak-anak sekarang atau konsumen sekarang, mereka lebih cepat yang mereka maunya duduk santai, pesan saja, kemudian sampai. Karena sekarang rata-rata mungkin orangnya tidak terlalu menyukai banyak aktivitas, kan? Apalagi cuaca saat ini panas, pasti maunya pesan order, datang di rumah, tinggal santap, itu mau ya, atau tinggal pakai, pasti maunya seperti itu. Makanya usaha kita, atau misalnya kita akan membuat usaha, kita harus desainnya itu direncanakan secara matang dan berkelanjutan. Oke? Selanjutnya kita lihat di ini, spesialis otomatis proses bisnis. Nih, menganalisis alur kerja kantor dan merekomendasikan mengimplementasikan alat otomatis seperti nih, robotik proses automatik. Di Indonesia kalian tahu atau khususnya di Kendari, ada tidak yang menggunakan robot? Ada belum? Belum? Biasanya kalian adanya di mana? Nih, untuk menghasilkan tugas-tugas manual berulang. Kalau print termasuk tidak? Nih, kita memprint, kan satu kali tinggal kita klik, berulang lagi kan suratnya. Ya, tapi kalau misalnya robot yang canggih seperti yang di Cina atau di negara maju lainnya, kalau di Indonesia mungkin agak langka, apalagi di Kendari ya. Kayaknya itu belum sampai segitunya.
Tapi siapa tahu di zaman kalian nanti, kita tidak tahu ya, siapa tahu. Makanya kita harus belajar, karena belajar itu sangat penting. Kita harus pintar, kita harus bisa mengembangkan ilmu kita untuk kita bisa maju ke tahap ini. Kita bisa mengembangkan teknologi yang lebih canggih. Karena ilmu itu sangat penting, itu pintar, itu perlu. Jadi tidak boleh ada yang malas-malasan untuk belajar, apalagi malas untuk belajar teknologi. Ya, karena nanti kalau tidak tahu teknologi tertinggal. Oke, berikutnya kita lihat kebutuhan untuk peningkatan efisiensi dan produk secara masif melalui pemanfaatan teknologi, bukan hanya sekedar menggunakan aplikasi. Biasa kalau kita gunakan aplikasi kan itu instan ya, kita sudah tinggal belajar, di YouTube juga banyak kan. Kita bisa, tapi kita harus bisa masih pemanfaatan teknologi, bukan hanya satu aplikasi saja yang kita bisa. Kayak saat ini kita cuma bisa Canva, tapi tahun depan itu bukan Canva lagi mungkin yang digunakan, atau 2-3 tahun lagi untuk anak sekolah. Apalagi kalau misalnya Shopee sekarang, mungkin 2-3 tahun lagi yang belanja online. Kalau kalian minatnya apa selain Shopee? Kalau Ustazah kan biasa belanja di Shopee. Oh, TikTok. Oh iya, Ustazah lupa. Ustazah udah punya TikTok soalnya. Ya, ternyata TikTok itu perkembangannya kan sebelumnya Shopee. Tokopedia atau Shopee duluan? Ya, Shopee, Tokopedia, kemudian muncul TikTok. Dan 2-3 tahun lagi kita tidak tahu perkembangan apa lagi yang akan muncul berikutnya. Jadi kita harus semakin aware dengan perusahaan-perusahaan sekarang, cara memasarkan atau usaha kita harus juga nanti kembangkan ya. Oke. Sampai sini kalian paham? Oke. Berikutnya Ustazah akan memberikan lembar kerja siswa dari materi yang sudah Ustazah berikan. Ini ya, ada beberapa poin tadi, cuman 3 poin dari tujuan pembelajarannya. Mulai dari ini ya, konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian ada pengelompokan jenis-jenis profesi. Mungkin di sini kalian belum terlalu, Ustazah masukkan tadi di sini ada 4, cuman Ustazah baca cuman 3. Ini ya. Ada administrasi dan kesekretariatan, manajerial dan koordinasi. Kemudian ada ini ya, manajerial dan koordinasi dan, oh ini saja tulisnya 2. Oh tapi ini versinya beda. Nih kita lihat dari contoh profesi saat ini. Nih, ada yang di manajer perkantoran. Kalau yang ini adalah staf layanan. Nih, sedangkan layanan pelanggan tadi Ustazah sudah baca ya. Semoga sampai sini kalian paham ya. Ada berapa profesi dalam ini ya, manajemen perkantoran. Kemudian tadi yang ketiga adalah ini ya, memprediksi kebutuhan profesi pekerjaan di masa mendatang. Jadi kalian harus siap-siap untuk lebih giat belajar dan mau mencari tahu khususnya. Tidak boleh ada yang ketinggalan ya. Kalau anak muda sekarang harus banyak mencari ilmu, mencari tahu, bukan hanya mau menonton, tetapi tidak mau menghasilkan yang baru. Ya. Kita ini ya, Ustazah bagikan lembar kerja. Kalau kalian sudah paham, Ustazah akan mengecek. Ustazah lupa. Ustazah sudah bagi kelompok belum tadi ya? Oke. Ustazah akan bagikan lembar kerja, tetapi sebelumnya Ustazah bagi kelompok. Saya lupa tulis di sini deh. Kelompoknya Ustazah aja yang bagi ya. Langsung Ustazah bagi. Itu Cece Rahma, Ainun,
Ratu dan Kaila itu satu kelompok satu. Kemudian Almira, Danis, Putri dan Riri itu kelompok 2. Dan kelompok 3 Novia, Amira, Taskia dan Syifa. Kelompok 4 Mutma, Konita. Oh, cuma 2 ya. Berarti Syifa mungkin masuk di kelompok Mutma ya. Karena ini cuma ada 2. Mutma, Konita sama Syifa. Ayo. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oh, Ayu, ada Kayu dia. Oh. Ya, disesuaikan saja. Ayu di kelompok mana Ayu? Tulis Ayu. Ya, sama Syifa. Ya, boleh. Disesuaikan ya kelompoknya. Sudah? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1, Ustazah berikan 1 lembar, kalian kerjakan secara bersama-sama ya. Jawabannya di sini. Kalau misalnya tidak muat, sini. Ya, ini kalau bisa. Kertasnya? Ya. Ini? Boleh gantian menulis atau mau 1 orang, itu terserah kalian ya. Kayaknya 1 orang saja biar lebih cepat. Nih, jawabannya di sini ya, atau di belakangnya. Kalau muat. Berikutnya, ini dijawab ya. Waktunya mungkin 40 menit. Di sini ya. Dan dilanjutkan di belakang. Ya? Iya, dijawab di sini. Boleh juga di sini. Hah? Di sini ya. Berikutnya, ini kalian jawab di sini atau di belakang sini ya. Oke. Semua sudah dapat lembar kerjanya? Sudah. Oke. Ya, jadi Ustazah jelaskan dulu. Ustazah sudah memberikan lembar kerja ya. Di situ ada lembar kerja pertama, maksudnya tugas yang pertama, itu kalian jelaskan saja apa yang sudah kalian pahami tentang materi yang Ustazah paparkan tadi, terdiri dari 3 soal. Silakan kalian jawab. Kemudian ada soal yang kedua, yaitu perancangan peluang usaha. Di situ kalian bisa memberikan pendapat kalian sesuai pemahaman atau yang sudah kalian ambil dari pengalaman, ya. Jawab masing-masing. Boleh didiskusikan dengan temannya, kemudian dijawab, ya. Waktunya untuk menjawab ini selama saya kasih kurang lebih 40 menit, ya. Sampai sini jelas lembar kerjanya? Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Semoga kita semua bisa ya. Atau kalau misalnya mau ditambah dengan jawabannya kalian juga tidak apa-apa. Itu cuma sebagai contoh. Yang penting waktunya tidak lewat dari 40 menit. Kalau kalian mau tambah atau mau dikurangi juga tidak apa. Kalian bisa? Ya, ditulis saja jawabannya. Kalau mau ditambah juga boleh. Ya. Kalian bagaimana? Nomor 1. Tapi sulit tidak? Ya, bisa ditambah ya. Waktunya 40 menit ya.
Boleh lebih awal, tapi tidak boleh lewat. Karena kita akan lanjut di materi berikutnya. Pelajaran berikutnya. Di sini siapa yang menulis? Bertiga? Oke. Dijawab saja, efisienkan waktunya ya. Mengaplikasi dan perancangan proyek analisis proses penonton menyesuaikan. Refleksi presentasi. Apa? Mana? Saya akan itu dekat sekali sama kamera. Sama ini sih. Boleh, ya. Boleh saja. Fun. Boleh, tidak apa-apa. Kan ketutupan dia. Kan ada juga, maksudnya kayak bukunya kalian. Kan kalian pakai buku, buka buku. Hah? Pakai bukunya kalian. Inflasi dan feedback. Kenapa? Oh, Anda jemput. Jika sudah, sebentar Ustazah mungkin kasih kesempatan untuk tiap-tiap kelompok mempresentasikan ya. Perwakilan saja biar tidak semua. Tanya jawab? Tidak. Ya, presentasi saja, paparkan saja yang sudah kalian jawab. Oh, susah. Leduk tidak ya? Astagfirullah. Astagfirullah, presentasi tidak. Identifikasi Sudah nomor berapa? identifikasi tiga proses. Ya, ada refleksi itu yang itu apa? Iya, Ada kesulitan? Aman? Alhamdulillah. Jawabannya didiskusikan ya. Iya.
Boleh bergantian menulisnya. Ada kendala? Aman? Boleh. Nanti? Silakan 10. Apa tadi ini? Program Investasi Assessment Smart Evolution. Ya, hasil berprogresi. Sudah? Sampai nomor berapa? Baru sudah nomor 3. Oh, iya. Silakan. Apa itu? Ya, silakan katanya. Kalian diskusi? Diskusinya sangat tertutup. Sudah nomor berapa? 2. 2. Oh, ya. Kenapa? Ada kesulitan? Rasanya sangat serius.
Masih sampai enggak 20 menitan lagi. Oh, kayak ini tuh apa tuh? Yang nama iya, yang nama Tindakan fungsi manajemen perencanaan, pengisian pengarahan dan ada yang sudah selesai? Baik. Masya Allah, Subhanallah. Gampang? Gampang pelajaran SMK? Bisa? Apa yang kalian diskusikan? Sudah dijawab? ya sudah, tapi dua yang kalian diskusikan. Oh iya. Belum, kalian jawabnya di mana? Sini. Di belakang? Nah, di belakang juga. Kok belum ada menulisnya? Hah? Iya, dijawab bener lah. Iya. Iya kan udah ada. Tadi kan Ustazah sudah jelaskan. Hah? Tinggal kalian jawab saja ini soalnya. Sebentar kita presentasikan di depan. Hah? Iya, kan sudah menjawab. Iya, sebentar. Sulit? Sulit? Sulit untuk dijelaskan? Jawab saja sesuai pemahamannya kalian. Kalau misalnya tidak mengerti, bisa tanya sama Ustazah.
Ya? MKM yang 2. Kenapa? Untuk materi kedua. Tidak, langsung jawab saja. Langsung dijawab sekalian, sebentar tinggal presentasinya saja. Berat ya? Berat? Bisa? Kalian mencoba bikin rencana apa itu soalnya? Kalian bikin peluang usaha. Baik itu berupa jasa atau layanan. Kalian rencanakan apa? Biar yang tidak sesuai seperti yang saya contohkan. Kalian mungkin yang sederhana, peluang usahanya. Kalau ini kan besar, cakupannya besar yang ada di sini. Kalian mungkin bisa yang kecil-kecil dulu. Capek Mi? Nanti pas selesai ini ada sesi presentasi. Ya, Ada tapi tidak semua perwakilannya saja. satu orang saja. Ya, 1 atau 2 orang. Satu dari kelompoknya. Tapi kelompoknya tidak semua juga. Baik itu sesi pertanyaan. Pertanyaan tidak. Ya? Dua orang. Iya. Setiap kelompok atau berapa? Setiap kelompok, tapi secara random saja siapa yang mau maju. Tidak semua, perwakilan saja. Kalau ada pertanyaannya kalian tidak bisa jawab? Berat? Masih bisa, jawab saja. Kalian sebenarnya bisa jawab. Kalian sudah di LKM yang mana? Nomor 2? Lagi siapkan yang buat presentasinya. Iya. Peluang usaha biar yang tidak sesuai seperti yang ada di usaha contohkan tadi, tak? Bikin yang lain. Rasanya susah. Aduh. Karena ini ya waktunya sudah selesai semua? Sudah? Ya, sekarang sudah semua? Ya. Sekarang kita masuk di sesi presentasi hasil jawaban dari kalian. Mungkin perwakilan dari kelompok 1 bisa maju 2 atau 3 orang untuk mempresentasikan hasil jawaban mungkin untuk lembar kerja yang pertama. Kelompok 1 dulu ya, kita persilakan kepada kelompok 1. Minimal 3 menit ya. Oh, lewat mana ya? Atau mungkin kalian lewat sana mungkin putar. Karena di sini ada kabel. Yang ini saja ya, yang pertama. Oh, mungkin peluang usaha yang kalian masukkan itu apa ya? Siapa tahu bisa. Ada kalian sudah jawab itu belum? Atau kalau belum, sudah jawab itu? Sudah dijawab? Oke.
Terus nggak ada. Oh. Ini. Ayo Ustazah silakan, Nak. Silakan. Temannya didengarkan ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami berasal dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil diskusi kami terkait konsep dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kali ini ada saya Ainun sebagai MC Rania sebagai anggota pertama. dan Nuranisa sebagai anggota kedua. Jadi untuk mengefisiensikan waktu kita langsung mulai saja. Silahkan LKM 1 akan dibacakan oleh Ratu. Nah, di sini ada pertanyaan, jelaskan konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis dalam 1 kalimat. Nah, teman-teman, manajemen perkantoran merupakan serangkaian kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan kantor, administrasi, agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan layanan bisnis merupakan pemberian bantuan atau fasilitas oleh individu atau organisasi kepada pelanggan atau klien untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis. Misalnya, layanan dukungan pelanggan, outsourcing, administrasi, atau business center. Terus yang kedua, identifikasi 3 profesi. Ya, maaf sudah. Yang kedua, identifikasi 3 profesi MPLB masa kini. Sebutkan tugas utama dan keterampilan non-digital yang dibutuhkan. Yang pertama ada sekretaris, yaitu mengelola jadwal, surat menyurat, filing atau keterampilan komunikasi lisan, soft skill atau kerapian. Terus ada staff administrasi, ada input data, pengarsipan manual, membuat laporan sederhana, keterampilan kegiatan, manajemen waktu, dan etika bertelepon. Yang ketiga ada resepsionis, yaitu menyambut tamu, menangani telepon masuk, keterampilan atau keramahan, dan penampilan profesi atau kesabaran. Nah, pertanyaan ketiga, ada identifikasi 3 profesi MPLB masa depan, yaitu sebutkan tugas utama dan keterampilan digital yang dibutuhkan. Nah, yang pertama ada virtual assistant, untuk mengelola email, sosial media, klien, data enter jauh, meeting schedule online. Terus keterampilannya adalah penguasaan tools, terus digital marketing dasar. Terus yang kedua ada digital administrasi, yaitu mengelola sistem basis data, mengamankan dokumen digital, terus mengotomasi alur kerja. Terus keterampilannya ada penguasaan data, terus keamanan cyber, sama coding sederhana. Terus yang ketiga ada spesialis layanan pelanggan digital, menjawab pertanyaan pelanggan melalui chatbot atau media sosial, analisis sentimen pelanggan. Terus keterampilannya ada komunikasi tulisan yang efektif, penggunaan CRM dan CRM. Terima kasih Ratu. Sekarang kita akan berlanjut ke Caca Rahma untuk LKM 2. Pelan-pelan bacanya atau presentasinya lagi. Untuk LKM 2, teman-teman, di sini ada pertanyaan. Nama peluang usaha atau jasa. Contohnya BUM. Contoh nama peluang usaha atau jasa yang kalian buat itu apa? Nama peluang usaha Bisnis atau peluang usaha yang kalian jawab apa? Untuk nama peluang usaha atau jasa yang yang pertama itu ada jasa outsourcing admin dan sekretaris digital. Nah, untuk nomor 2 itu jenis layanan inti yang menyediakan asisten virtual yang terverifikasi untuk UMKM atau startup yang membutuhkan layanan administrasi harian, pengelolaan jadwal cloud-based, dan digital filing. Nah, untuk target pasar, pelaku UMKM yang baru memulai atau startup teknologi yang ingin mengurangi biaya operasional kantor fisik.
Untuk yang keempat, kebutuhan keterampilan wajib, penguasaan Google Workspace, penguasaan Google Workspace, keterampilan komunikasi asinkron atau email atau chat, dan etika bisnis digital. Nggak usah, nanti dibaca saja. Nah, terus yang terakhir itu ada slogan usaha, administrasi bebas ribet, bisnis melaju cepat. Iya. Konsep. Oleh karena itu, karena waktu yang diberikan kepada kami sudah habis, kami akan tutup dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai lembar kerja, Pak. Ini maksudnya kita mau kasih pesan ini juga kan? Oh. Lanjut saja Nina. Berikutnya kita beri kesempatan untuk kelompok berikutnya untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Kelompok 2. Kelompok 2 mana mungkin? Mungkin kalau materinya dipaparkan, diperhatikan juga penyampaian saat presentasi ya. Jadi gunakan tanda baca agar yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan sama teman-temannya. Ya. Mana kelompok 2 silakan berdiri. Ayo. Biar enggak apa-apa, baca saja. Ini. Ya pakai ini. Kelihatannya aurat. Tapi mungkin bisa lebih ini ya. Nih. Ayo dipresentasikan. Silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami yang tentang materi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Konsep. Bisnis. Saya Putri. Saya Danis, saya Almira, saya Riri. Kami akan membacakan jawaban dari lembar kerja kami. Soal yang pertama yaitu jelaskan konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis dalam satu kalimat. Yang pertama, manajemen perkantoran adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan kantor agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, layanan bisnis adalah pemberian bantuan atau fasilitas oleh individu atau organisasi kepada pelanggan atau klien untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis, misalnya layanan dukungan pelanggan, outsourcing, administrasi, atau business center. Nomor 2, identifikasi 3 profesi MPLB masa kini.
Sebutkan tugas utama dan keterampilan non-digital yang dibutuhkan. 1. Sekretaris, mengelola jadwal, surat menyurat, feeling atau keterampilan, komunikasi lisan, soft skill, dan kerapian. 2. Staf administrasi. Menurut kami, staf administrasi mempunyai tugas utama dan keterampilan digital, yaitu input data, persiapan manual, membuat laporan sederhana, dan ketelitian, manajemen waktu, dan etika bertelepon. 3. Resepsionis, menyambut tamu, menangani telepon masuk, menjaga keramahan, penampilan profesional, dan kesabaran. Nomor 3. Lalu nomor 3, identifikasi 3 profesi MPLB masa depan. Yang pertama itu ada virtual assistant atau VA. Tugasnya itu mengelola email, social media klien, data entry jarak jauh, dan meeting scheduler online. Lalu keterampilan yang harus dikuasai virtual assistant adalah penguasaan tools kolaborasi seperti Zoom, Google Workspace, dan digital marketing dasar. Lalu yang kedua itu ada digital administrator, yang tugasnya mengelola sistem basis data, mengamankan dokumen digital, dan mengotomasi alur kerja, workflow automation. Keterampilan yang harus dikuasai digital administrator adalah penguasaan database atau cloud storage, keamanan siber dasar, coding sederhana yang merupakan coding sederhana itu bisa opsional. Nah, yang ketiga itu ada spesialis pelayanan digital yang tugasnya menjawab pertanyaan pelanggan melalui chatbot atau media sosial. Lalu analisis sentimen pelanggan. Keterampilan yang harus dikuasainya yaitu komunikasi tulisan yang efektif, penggunaan CRM atau Customer Relationship Management System. LKM 2, perancangan peluang usaha. Contoh juga. Nama peluang usaha atau jasa. Admin is, jasa outsourcing, admin, dan sekretaris digital. Jenis layanan inti menyediakan asisten virtual atau VA yang tersertifikasi untuk UMKM atau startup yang membutuhkan layanan administrasi harian, pengelolaan jadwal cloud-based, dan digital filing. Target pasar pelaku UMKM yang baru memulai atau startup teknologi yang ingin mengurangi biaya operasional kantor fisik. Kebutuhan keterampilan wajib, penguasaan Google Workspace atau Microsoft 365, keterampilan komunikasi asinkron atau email atau chat, etika bisnis digital. Usaha maju. Slogan usaha kami yaitu administrasi bebas ribet, bisnis menuju cepat. Baik, kami tutup presentasi kami dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ya. Sudah, baik, itulah tadi paparan dari kelompok 2 ya. Sekarang kita lanjut presentasi untuk perwakilan kelompok terakhir kali ya. Persilakan untuk kelompok 3 paparkan materinya. Ini pakai ini biar kedengaran sama temannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, MC Amira Najwa Zahra. Saya Syifa Hafiza Abdullah. Saya Tazkiyah. Saya Novia Aulia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan lembar kerja kami. Yang pertama, Jelaskan konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis dalam satu kalimat. Jadi, konsep dari manajemen perkantoran adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan kantor agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sementara layanan bisnis adalah pemberian bantuan atau fasilitas oleh individu atau organisasi kepada pelanggan untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis. Misalnya, layanan dukungan pelanggan, outsourcing, administrasi, atau business center. Yang kedua, identifikasi 3 profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis masa kini. Contoh, sekretaris, sebutkan tugas utama dan keterampilan non-digital yang dibutuhkan. Jadi yang pertama adalah sekretaris. Ia bekerja untuk mengelola jadwal, surat menyurat, dan filing. Keterampilan yang harus dikuasai oleh sekretaris yaitu komunikasi lisan, soft skill, dan kerapian. Yang kedua, staf administrasi. Ia bekerja untuk menginput data, pengarsipan manual, membuat laporan, dan membuat laporan sederhana. Keterampilan yang harus dikuasai yaitu ketelitian, manajemen waktu, dan etika bertelepon. Yang terakhir, resepsionis. Ia bekerja untuk menyambut tamu, menangani telepon masuk. Keterampilan yang harus dikuasai yaitu keramahan, penampilan profesional, dan kesabaran. Yang nomor 3, identifikasi 3 profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis masa depan, contohnya virtual assistant. Sebutkan tugas utama dan keterampilan digital yang dibutuhkan. Yang pertama, virtual assistant bekerja untuk mengelola email atau sosial media klien untuk entry jarak jauh, meeting scheduler online, atau keterampilannya penguasaan tools kolaborasi, Zoom, Google Workspace, digital marketing dasar. Yang kedua, digital administrator, mengolah sistem yang bekerja untuk mengolah sistem basis data, mengamankan dokumen digital, mengotomasi alur kerja, workflow automation. Keterampilan yang harus dikuasai, penguasaan database atau cloud storage, keamanan siber dasar, coding sederhana, opsional. Yang ketiga, spesialis layanan pelanggan digital, bekerja untuk menjawab pertanyaan pelanggan melalui chatbot atau media sosial, analisis sentimen pelanggan. Keterampilan yang harus dikuasai, komunikasi tulisan yang efektif, penggunaan customer relationship management system. lalu LKM yang kedua, perancangan peluang usaha. Soal yang pertama, nama peluang usaha atau jasa. Contohnya dalam bidang BUMN, Digital Administrator Service. Nama peluang atau jasanya, admin EAS, yaitu jasa outsourcing, admin, dan sekretaris digital. Lalu yang kedua, jenis layanan inti. Jenis layanan inti menyediakan asisten virtual atau VA yang terverifikasi untuk UMKM atau startup yang membutuhkan layanan administrasi harian, pengelolaan jadwal, cloud based, dan digital filing. Yang ketiga, target pasar, yaitu siapa yang akan menggunakan jasa ini.
Nah, yang akan menggunakan adalah pelaku UMKM yang baru memulai atau startup teknologi yang ingin mengurangi biaya operasional kantor fisik. Lalu yang keempat, kebutuhan keterampilan. Kebutuhan keterampilan adalah penguasaan Google Workspace atau Microsoft 365, keterampilan komunikasi asinkron, yaitu email atau chat, dan etika bisnis digital. Nah, lalu yang kelima, slogan usaha. Kami memiliki slogan usaha yaitu administrasi bebas ribet, bisnis melaju cepat. Oke, sekian. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan dan telah menyimak. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terang sini. Semuanya kah? Ya Allah. Berikutnya, tadi paparan yang kelompok 3, sekarang saja kasih kesempatan, karena masih ada waktu, kita lanjut untuk kelompok yang terakhir ya. Silakan kelompok 4 untuk memaparkan materinya. Lihat tidak sepanjang mereka, singkat saja. Sudah on itu, sudah menyala. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Siti Mutmainah. Saya Ayudia. Saya Konita. Kami akan mempresentasikan lembar kerja murid dengan tema konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Baiklah, tidak berlama-lama, mari kita masuk kepada materi. Soal nomor 1. Jelaskan konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis dalam satu kalimat. Manajemen perkantoran adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi pekerjaan kantor agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sementara layanan bisnis adalah pemberian bantuan atau fasilitas oleh individu atau organisasi kepada pelanggan atau klien untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis. Misalnya layanan dukungan pelangganan, outsourcing, administrasi atau bisnis center. Soal nomor 2, identifikasi 3 profesi MPLB masa kini. Contoh sekretaris, sebutkan tugas utama dan keterampilan non-digital yang dibutuhkan. Yang pertama, sekretaris. Tugasnya mengelola jadwal surat menyurat. Keterampilannya komunikasi lisan, soft skill, kerapian. Terus selanjutnya staf administrasi, tugasnya input data, pengarsipan manual, dan membuat laporan sederhana. Keterampilannya itu ketelitian, manajemen waktu, etika, bertelepon. Yang ketiga, resepsionis. Tugasnya menyambut tamu, menangani telepon masuk. Keterampilannya
keramahan, penampilan profesional, dan kesabaran. Yang nomor 3, identifikasi 3 profesi MPLB masa depan. Contoh virtual assistant. Sebutkan tugas utama dan keterampilan digital yang dibutuhkan. Yang pertama, virtual assistant atau VA yang bertugas mengolah email atau sosial media klien, data entry jarak jauh, meeting schedule online. Keterampilannya penguasaan tools kolaborasi, Zoom, Google Workspace, digital marketing dasar. Yang selanjutnya, digital administrator mengelola sistem basis data, mengamankan dokumen digital, mengotomasi alur kerja, workflow automation. Keterampilannya itu penguasaan database, cloud storage, keamanan cyber, dasar, coding sederhana, opsional. Selanjutnya ada spesialis layanan pelanggan digital. Tugasnya menjawab pertanyaan pelanggan melalui chatbot atau media sosial, analisis sentimen pelanggan. Keterampilannya komunikasi tulisan yang efektif, penggunaan CRM, Customer Relationship Management System. Perancangan peluang usaha. 1. Nama peluang usaha jasa. Contoh BUMN digital administrator service. 2. Jenis layanan inti. Deskripsikan jasa atau layanan administrasi atau perkantoran yang ditawarkan. 3. Target pasar, siapa yang akan menggunakan jasa ini. Contoh UMKM atau perusahaan startup. 4. Kebutuhan keterampilan apa dari MPLB yang paling krusial atau untuk menjalankan usaha ini. 5. Slogan usaha. Berdiri pada jawaban, nama peluang usaha atau jasa admin ACE, jasa outsourcing admin dan sekretaris digital. Jenis layanan inti menyediakan asisten virtual VA yang tersertifikasi untuk UMKM atau startup yang membutuhkan layanan administrasi harian, pengelolaan jadwal cloud-based dan digital filing. Target pasar pelaku UMKM yang baru memulai atau startup teknologi yang ingin mengurangi biaya operasional kantor fisik. Kebutuhan keterampilan wajib, penguasaan Google Workspace, Microsoft 365, keterampilan komunikasi asikron, email atau chat, etika bisnis digital. Dan terakhir, slogan usaha. Administrasi bisnis ribet, bisnis melaju cepat. Baiklah, sekian dan terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atasnya mana? Apresiasi konten. Baiklah, kita sudah melihat tadi ya paparan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Ustazah mau ini ya tanya kalian, bagaimana tanggapan kalian dari Ustazah beri apresiasi kepada kalian karena kalian semua sudah mampu mengerjakan dan Ustazah sudah bisa mengatakan kalian memahami dan bisa mengerjakan tugas yang Ustazah berikan itu mungkin sudah mendekati sempurna ya, karena semua sudah bisa menjawab, mempresentasikan dan memberikan masukan mengenai apa usaha yang akan kalian usaha yang kalian lakukan.
Ustazah apa ya? Berikan umpan balik. Umpan balik yang materi konsep apa tadi? Materi apa tadi yang kita bahas? Ya, konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Apakah kalian semua sudah paham konsep dari manajemen perkantoran? Tadi kan kita sudah paparkan ya. Apa tadi manajemen perkantoran konsepnya? Dia konsepnya apa? Ya, serangkaian apa? Nanti ini ya. Serangkaian kegiatan, perencanaan atau Ya, benar ya. Serangkaian kegiatan perencanaan itu adalah manajemen. Manajemen itu bertahap dari pengorganisasian. Apa tadi lagi? Iya, direncanakan, diorganisasi. Itu adalah bagian dari manajemen. Sedangkan layanan bisnis itu apa? Masih ada yang layanan? yang diberikan oleh individu atau kelompok. Ya, Masya Allah, benar. Yaitu fasilitas atau layanan yang kita berikan kepada individu atau kelompok itu adalah layanan. Sedangkan, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bagaimana kita bisa memahami apa itu tadi manajemen perkantoran yang terdiri dari pengorganisasian, apa lagi tadi ya? Layanan itu adalah bentuk dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang pastinya manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini harus berkolaborasi dengan digital, karena apabila tidak menyesuaikan dengan perkembangan digital, maka usaha atau layanan yang kita akan hasilkan itu pasti akan tertinggal. Oke? Sampai sini Ustazah akan memberikan refleksi untuk kalian, bagaimana pemahaman kalian atau bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini, yaitu konsep manajemen dan layanan bisnis. Kalian bisa menuliskan di sini ya. Tuliskan di lembar kertas ini, Ustazah berikan. Kalian bisa mengisinya, ini kalian sesuaikan aja ya. Ya. Kalian silakan isi refleksi seputar bagaimana perasaan kalian. Terus apakah kalian belum memahami atau masih ada yang perlu nih. Cici Rahma, masih semangat? Bagaimana? Masih semangat? Amin. Ya. Silakan diisi. Ya? Ya, jawab-jawab aja. Kalaupun dia juga.
Jika sudah, Ustazah minta tolong sama satu orang untuk mengumpulkan refleksinya ya. Ya, boleh. Jika sudah dikumpulkan sekalian ya. Temannya yang sudah. Ya, Anda apa? Kalau mau tulis namanya, tidak masalah. Cepat. Ayo sudah ya, dikumpulkan. Apa itu? Tak perlu aham ya. Ya, sebentar gitu, Nak. Sudah? Guru memberikan peserta sesuai memberikan tindak lanjut. Sini, udah. Syukron, jazakallahu khairan. Baik. Apa itu? Apa itu bacanya? Tugas. Lanjut. Baik, kita sudah selesai mengisi refleksi. Berikutnya Ustazah akan memberikan tugas tindak lanjut untuk kalian, yaitu untuk pekan depan Ustazah mau kalian tuliskan usaha apa yang ingin kalian kembangkan yang sesuai dengan potensi dari diri kalian, ya. Jadi nanti pekan depan bisa mungkin kalian ceritakan usaha apa yang ingin kalian kembangkan yang berkaitan dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya. Ya. Itu ya tugasnya. Sudah ditulis? Kalian tugas ya, usaha untuk ke depan sesuai apa tadi saya bilang? Potensi ya, potensi masing-masing. Berikutnya, karena ini kita sudah masuk di tahap akhir pembelajaran, Ustazah menutup pembelajaran dengan memberikan kalian motivasi bahwa manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini umumnya dilakukan di dunia perkantoran yang mungkin bagi kita itu adalah dunia yang sedikit berbeda dengan fashion kita yang menggunakan jilbab syar'i. Tetapi tidak menuntut kemungkinan kita bisa menciptakan layanan bisnis yang sesuai dengan fashion kita, sesuai dengan syariat Islam pastinya, tidak melanggar syariat Islam ya. Mungkin kita bisa menciptakan nanti sendiri atau bekerja tetap harus sesuai dengan kaidah syariat Islam ya. Oke. Kalian harus tetap terus belajar untuk mencari perkembangan terutama tentang teknologi, administrasi ataupun dengan teknologi yang berkembang saat ini ya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Ustazah mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas perhatiannya kalian. Semoga apa yang kita pelajari ini hari ini kita bisa terapkan di kemudian hari ataupun setelah keluar dari kelas ini ya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo ditutup. Ketua kelasnya disiapkan. Iya, langsung ditutup aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya insya Allah. Syukron. Susah kunci ya?